Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan adanya dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Anda kan Anda kenal terjadi. semua Satgas, Anda senior, pasti termasuk kenal juga Satgas yang mengurusi kasus Tanah Muncul ini. Anda pernah bertanya atau bahkan mungkin melindungi agar sepupu Anda Gubernur DKI tidak diperiksa KPK? Enggak. Saya kira tidak ada kepentingan untuk perlu dilindungi dan apapun. Karena memang semuanya di KPK akan berjalan seperti biasa. Kalaupun seandainya tidak diperiksa, kan di sidang akan dilihat, orang akan semua akan tahu, sidang terbuka. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin menutupi di proses penyidikan dengan cara-cara seperti itu saja, percuma, karena di penyidikan akan terbuka, semuanya jelas. Kita menjelaskan kenapa ini tidak ditindaklanjuti. Saya melihat begini, KPK sekarang masih berjalan, ya. Saya tidak percaya dengan survei-survei itu, karena survei-survei itu tidak ada komparatifnya, ya. Harusnya ada komparasinya juga. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. Untuk itu KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya, dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Tentu tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan juga norma hukum yang berlaku. Kelihatannya Jokowi yang membiayai Formula E, tetapi Anies yang dipanggil KPK. Dan pada akhirnya Joko Widodo pun mengendalikan Formula E dan dijalankan oleh Presiden Joko Widodo dari pemerintah pusat. Karena kita tahu adalah Presiden Jokowi orang yang merupakan nasional yang didukung oleh beberapa kaum intelektual. Beredar berita bahwa Formula E diprediksi akan hancur lebur berantakan jika tidak diintervensi oleh pemerintah pusat. Bahkan dari beberapa partai pun menyebutkan dan jelas bahwa sponsor Formula E itu berasal dari badan usaha milik negara. Hitung-hitungan dari kader Nasdem yang pasti memang ujung-ujungnya politik, karena mereka adalah partai yang oportunis dan terbesar di negara ini. Selama kita tahu bahwa Anies Baswedan tidak bisa bekerja dan hanya pemain kata-kata, dan memang kerjanya adalah mencari dukungan dari kaum yang bersebelahan dengan pemerintah. Bahkan sebagai orang yang berhutang budi banyak sama Amerika, mau-mau aja digunakan sebagai pendukung Anies Baswedan. Formula E adalah ajang yang paling besar atau menggunakan anggaran yang paling besar di negara ini. Bahkan pengendara pun Anies Baswedan mungkin tidak tahu. Namanya juga pembalap, mungkin Anies Baswedan hanya tahunya Abdul Somad dan Habib Rizik. Itu pun kabur dari kejaran kaum nasionalis dan kembali ke daerahnya. Lalu ia pun dibekuk dalam penjara. Hal ini membuktikan bahwa komite pelaksanaan Formula E benar-benar tidak bekerja dan hanya buang-buang duit negara. Tentu saja untuk mengeluarkan atau untuk membuat Formula E ini pasti menggunakan anggaran dana yang begitu sangat besar. Kita tidak bisa bayangkan bahwa pembalap tidak diberi kesempatan untuk menjalani trek tersebut terlebih dahulu atau melakukan uji coba seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat balapan MotoGP di Mandalika. Selama ini kita melihat betapa buruknya organisasi tata laksana Formula E. Saat itu Joko Widodo pun harus turun tangan dan menterinya Erick Thohir untuk membenahi hal ini. Dan tidak tahan bagaimana anggaran dibuang-buang, dan pada akhirnya Anies Baswedan dan Ahmad Saruni, bahkan Bambang Suyatno tidak punya nama lagi.
Betapa bodohnya kita tahu bahwa pekerjaan Anies Baswedan kebanyakan berhasil karena di-backing oleh Presiden Jokowi, dan pendukung Anies Baswedan tidak sadar akan hal itu, yang terus-menerus mengangkat Gubernur DKI Jakarta atau mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Berharap dengan adanya masyarakat yang terus dicerdaskan bisa melihat bahwa Anies Baswedan adalah orang yang tidak bisa diandalkan dalam memimpin ibu kota DKI. Dan tentu saja Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur, masih banyak problema tentang pemimpin di negara ini. Dan saat ini ajang-ajang Anies Baswedan akan maju sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKS.